Kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Di bawah kuasa tirani, susuri garis jalan ini, berjuta kali turun nasi, bagiku satu langkah pasti. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan. Terima kasih. Apa jenis? Seneng band apa toh? Gitu ya. Sebagai tuan rumah saya mohon maaf apabila sajian yang ada sangat minim dan kurang dari kata layak gitu ya. Tapi karena ini forum kita bersama, nah monggo yang mengatakan kurang nanti monggo kalau kepingin menambahi punya rezeki lah kami persilakan. Orang menolak lagi. Gitu ya. Yang pertama mungkin kemarin saya diprotes Mas Wawan karena ini forum Sambatan Roso yang tiba-tiba ada tempelan logo Maiyah. Ya. Saya katakan bahwa logo yang ada itu Majelis Masyarakat Maiyah, artinya secara struktural kita tidak terikat apapun dengan Maiyah, bahwa kita bagian dari masyarakat Maiyah itu keniscayaan bahwa semua orang yang menginginkan sebuah perubahan dan sebuah kebaikan itu menurut kami Maiyah, karena Maiyah artinya bersama-sama menuju Allah dan membersamai setiap orang yang ingin menuju Allah gitu. Meskipun ke depan ketika kita ngomong pola hubungan dengan Maiyah dan pola hubungan dengan simpul secara struktural nanti kita bicarakan selanjutnya, tapi saya ingin menyampaikan bahwa begini ya, mungkin secara konten gitu ya, secara konten acara ini kenapa tadi harus diawali dengan tawasulan yang teksnya dibikin Mbah Nun tahun berapa saya lupa, karena begini, secara konten di Maiyah selalu ditekankan sebelum kita bercakap-cakap antar sesama manusia, maka sebaiknya kita berkomunikasi dengan Tuhan ya. Artinya di dalam struktur setiap kegiatan Maiyah itu ada pembacaan ayat suci Al-Quran ya, kalimat Tuhan kepada manusia, kemudian kalimat manusia kepada Tuhan berupa wirid, kemudian kalimat manusia menyapa Kanjeng Nabi berupa salawat. Nah, durasi terpanjangnya kemudian kita bercakap-cakap antar sesama manusia untuk saling memperbaiki. Jadi kontennya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau teman-teman yang komunis, teman-teman yang kiri kemudian agak terganggu dengan itu, karena sementara ini yang bisa yang berlaku umum yang bisa kita kenali untuk menyapa Tuhan itu ya dengan cara seperti itu. Nah,
Kemudian saya berpikir tentang kondisi kebangsaan hari ini gitu kan, yang semakin carut marut gitu ya, sehingga suara rakyat yang dikatakan sebagai suara Tuhan itu rasanya hari ini tidak terdengar gitu ya. Maka jangan salahkan ketika Tuhan murka. Nah, tapi kalau kita juga hanya saling menyalahkan, yo kira-kira ya kita bagian dari yang akan mendapat murka Tuhan itu. Maka bagaimana kita berupaya diri untuk merubah diri kita agar minimal kita tidak menjadi bagian yang ikut menjadi murka Tuhan itu, gitu ya. Nah, teman-teman seniman berinisiatif membuat mulai dari tilik segerolor ya, bergerilya dengan kegiatan yang mencoba melakukan perubahan-perubahan sampai kemudian kemarin yang paling baru adalah mimbar utara. Nah, nanti Mas Brudin mungkin bisa bercerita apa, ekspresi apa yang disampaikan dengan gagasan mimbar utara. Gitu ya. Sementara di samping kiri saya ada Mas Ngateman Bagus dari Les Bumi NU Jepara. Les Bumi itu orang mesti NU ya? Karena Les Bumi orang NU. Oh, nah ya, oh ya benar nek ngono Les Bumi NU Jepara, karena ada Les Bumi non NU gitu ya. Saya nggak ngerti, soalnya awalnya kan saya tulis Les Bumi gitu. Les Bumi Jepara. Ternyata diedit sama Mas Agung Kurniawan yang bikin poster itu, kemudian Mas Agung belum tahu ya. Benar berarti ya, koreksi dari Mas Agung ya. Jadi begitu teman-teman. Mas Ngateman ini pernah bikin suluk mantingan kemarin sampai episode keberapa Mas? Mas 12. Ini harusnya sudah ke-13 atau ke-14 malah. Nah, istirahat setahun dan semoga nanti bisa hidup kembali. Nanti kita bersama-sama ikut membersamai suluk mantingan. Jadi semua yang di depan dan semua yang di belakang, jangan lupa semua adalah subjek. Silakan yang kepingin menyampaikan unek-uneknya, yang kepingin ikut sambatan rasa. Sambatan rasa itu kan oleh diartikan sebagai bentuk sambatan gitu ya Mas Awan ya, bentuk sambatan, bentuk kerjasama, bentuk kerja bakti, bentuk gotong royong. Ya oleh diartikan sebagai sambat. Unek-unek, sampaikan unek-unek yang ingin disampaikan, apapun itu bentuknya, nanti kita coba formulasikan untuk ya itu tadi, menemukan titik presisi untuk perbaikan ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang hadir di kandang kadang dalam acara yang luar biasa ini. Jadi saya ini pasti akan mewakili sekularisme karena saya tidak lahir dari tradisi seperti teman-teman ya. Saya mau di forum nggak iso ngaji dewi ini, jadi saya akan membawa unek-unek itu dalam terminologi yang lebih sekuler kira-kira begitu. Tapi bahwa pada intinya tema malam hari ini tauhid sosial itu, kalau kita googling memang yang ketemu Amin Rais. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita lanjutkan bahwa tauhid sosial itu nanti adalah menuju kepada kesalahan sosial, kita akan kembali ke Cak Nun lagi, kira-kira begitu. Jadi itu masalah terminologi, masalah definisi kadang-kadang itu menjadi perdebatan yang tidak begitu efektif. Jadi seharusnya kalau kita mengikuti Rendra muda, Mas Jack Rendra itu dengan sambatan rasa, dengan tafsir rasa itu pasti akan ketemu dengan sendirinya, karena dengan rasa itu semua akan bertemu. Dan seperti janji saya bahwa saya selalu mempersiapkan secara tertulis gitu, saya ini akan membaca
tulisan saya aja selama 2 hari terakhir ini dalam rangka ngomong tentang tauhid sosial dalam konteks Indonesia tentunya pada umumnya, dan tentunya dalam konteks yang lebih spesifik kita ngomong Jepara ini. Jadi awalnya saya juga ini ketika saya disuruh nge-share gitu pamfletnya Mas Agung itu, saya sudah mikir karena saya membaca peta pergerakan Jepara dari pertengahan Agustus kemarin itu, ini saya juga agak risau. Dan ternyata kerisauan itu ya bukan kita juga, bukan cuma kita yang ada di Jepara, bahkan tokoh-tokoh nasional pun merasa risau. Jadi hari ini saya posting di Facebook, ada 2 orang yang mengklaim pesimis gitu ya. Dan itu adalah teman saya, dan saya jawab bahwa pesimis adalah ekstrim lain daripada optimisme. Artinya dia punya energi yang sama-sama kuat gitu. Kira-kira gitu. Jadi pada suatu ketika dia ketemu dalam titik tertentu untuk kebutuhan yang mendadak tertentu, dia pasti akan sinergi dan menjadi satu kekuatan besar di kemudian hari. Bentar ya teman-teman, boleh contohkan dulu. Sebelumnya saya mau menyanyi aja dulu sambil goleki. Berarti dari karena saya juga buta nada, jadi kalau gitari itu biasanya yang gitari yang menyesuaikan saya ya. Menyesuaikan tak gitari sih. Kedangi wes. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Terus ya, saya sama terus hari. Itu nyanyi apa? Negeri. Terus pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kan. Terus itu untuk memantik bahwa kita adalah orang Indonesia dengan segala kekayaan kultural, kekayaan alam yang luar biasa. Jadi saya memberi judul tulisan saya dari tauhid sosial ke gerakan kebudayaan. Tauhid sosial adalah bagaimana keyakinan tentang Tuhan yang Maha Esa itu memanifestasi ke dalam tindakan sosial yang konstruktif, menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan sejahtera. Dalam konteks sosial, ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan ketidaksejahteraan bagi satu orang dalam lingkaran sosial kita adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan demikian, maka capaian sosial dalam hal keadilan, kesetaraan, maupun kesejahteraan tidak boleh menyisakan sebagian kita dalam ketidakadilan, diskriminasi, dan kemiskinan. Demikianlah dasar sosial kita berbangsa dan bernegara berabad-abad lamanya, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan bukankah inti dari Pancasila, dasar negara kita adalah gotong royong? Dalam pandangan sosialisme, gotong royong adalah sama rata, sama rasa. Tauhid sosial adalah ilmu atau pemahaman atas Tuhan dalam dimensi sosial kemanusiaan. Buahnya adalah kesalehan sosial, dan ini sama sekali berbeda dengan kesalehan syariat. Berkali-kali Cak Nun dalam berbagai kesempatan pasti menjelaskan hal ini. Kemana sosialisme, gotong royong itu sekarang? Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita masih mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari atau sudah luntur pada hari ini. Mari itu menjadi konsentrasi kita sebagai anak bangsa, sebagai orang Jepara, dan juga sebagai manusia. Tauhid sosial butuh teladan.
contoh dan teladan menjadi sangat krusial, terutama dalam hal menyentuh kesadaran seseorang. Karena kesalahan sosial terutama tidak bisa hanya dijelaskan dengan logika, butuh semacam solidaritas yang kuat, butuh penghayatan agar sesuatu yang logis akan lebih bermakna, butuh kejujuran dalam memupuk perasaan sebangsa setanah air, perasaan sesama manusia, dan sebagainya. Krisis kepemimpinan yang terjadi di Indonesia hari ini adalah buah dari ketidakjujuran, kemunafikan, korupsi, nepotisme, kolusi yang dipraktekkan oleh sebagian besar pemimpin bangsa. Lebih parah lagi, alih-alih mereka memberi contoh yang baik bagi anak-anak bangsa, mereka justru sengaja mempraktekkan kejahatan yang direncanakan dan dilakukan dengan sangat sistematis, sehingga lahir kondisi-kondisi tragis seperti kemiskinan struktural, krisis moral di hampir semua lapisan masyarakat. Bahkan pemimpin-pemimpin lembaga keagamaan, pendidikan pun banyak sekali kita jumpai melakukan tindakan-tindakan amoral, juga kriminal. Perilaku menyimpang secara tauhid ini lambat laun menggerogoti eksistensi sosial politik satu bangsa. Lebih-lebih lagi jika hukum tidak ditegakkan. Satu hari Gus Dur mengatakan bahwa bangsa ini penakut, tidak berani menghukum yang berbuat salah. Dan begitulah kenyataannya. Banyak pemimpin, pejabat, pengusaha yang untouchable, tidak tersentuh. Gak ada yang berani menyentuh. Para mafia yang sejatinya membuat abang ijune negara kita Indonesia ini. Kegagalan pendidikan politik, partai politik dan negara gagal melakukan pendidikan politik bagi bangsa. Partai politik yang dibiayai negara itu seharusnya ikut bertanggung jawab di dalam pendidikan politik agar bangsa ini semakin dewasa dalam berpolitik dan mengedepankan nalar dan akal sehat. Tetapi apa yang terjadi? Kader-kader partai politik meracuni bangsa ini dengan money politik. Esensi rakyat dan kerakyatan mati. Politik kita kehilangan jiwa kemanusiaan, kebangsaan, keagamaan. Politik dibangun dan didesain sebagai sebuah bisnis besar. Tak ada lagi dialektika, yang ada hanyalah perdagangan suara demi kedudukan, kekuasaan. Akhirnya politik hanya untuk yang punya uang, pengusaha dan bintang-bintang. Di dalam politik orang langsung melompat pada elektabilitas dan sama sekali mengabaikan etikabilitas, begitu kalau Rocky Gerung, dan juga intelektualitas. Para pengkhianat bangsa, sesuatu yang tidak enak untuk diucapkan, tapi pada hari ini itu harus kita petakan. Pengkhianatan kaum intelektual itu juga terjadi di depan mata kita setiap hari, bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Bagi kita hari ini barangkali yang lebih dekat, kita punya harapan di tahun 98 misalnya. Tapi apa lacurnya? Bahwa teman-teman kita berlaku sebagai pengkhianat intelektual dan dia seharusnya bertanggung jawab pada kondisi kenegaraan hari ini. Para pemimpin politik, pemimpin agama, sama saja, catat siapa saja yang bisa kita sebut sebagai pengkhianat. Karena memetakan lawan-lawan itu adalah bagian penting dari sebuah perjuangan, kawan-kawan. Di sisi yang lahir tokoh-tokoh kritis yang dibungkam banyak sekali. Bahkan kalau kita di Maiyahan, Cak Lon adalah salah satu di antaranya. Dan saya yakin kita tahu banyak. Jika ada orang-orang yang kritis, dia selalu dihadapkan dan dibenturkan pada satu ketidaknyamanan intelektual. Saya melihat dari jendela media sosial orang-orang yang tak henti-hentinya memikirkan negeri ini, mengorbankan tenaga, pikiran, harta, dan waktunya untuk kemajuan bangsa ini, tapi mereka tersisih dari panggung utama kekuasaan. Dan rasanya kalau dalam konteks Jepara, teman-teman yang ada di sini adalah tokoh-tokoh seperti yang saya gambarkan tadi.
Mereka orang yang berjuang, tapi mereka juga yang tersisih pada saat ini juga. Kekuasaan hari ini tidak butuh kesungguhan hati nurani. Kekuasaan hari ini tak butuh partisipasi akal sehat rakyat. Kekuasaan memiliki budaya dan logika yang sama sekali berbeda. Power tend to corrupt. Kekuasaanlah yang memungkinkan korupsi jadi terjadi. Dan lihatlah mereka dengan lantang mengatakan bahwa 99% pengusaha melakukan tidak korupsi. Begitu juga penguasa, begitu juga politisi. Hanya skala, motif, modus operandinya yang berbeda-beda. Ada baiknya jika kita bisa mendefinisikan kekuasaan di negeri ini. Jika anak-anak muda menyebut para penguasa itu adalah karyawan rakyat sebagai pemegang mandat dari Undang-Undang Dasar, nampaknya tidak demikian halnya para penguasa itu mendefinisikan diri mereka sendiri. Salah satu desain penjajahan modern adalah dengan menghancurkan tauhid dalam konteks ilmu yang semakin fakultatif dan spesialis. Dalam praktek manusia secara pribadi kemudian kehilangan otoritas tentang segala sesuatu. Bahkan untuk menentukan baik dan buruk pun secara personal kita tidak mampu. Butuh lembaga dengan stempel otoritas tertentu. Di sini kemudian mekanisme misal karena duduk ya. Karena kalau itu apa bu? Mas Romi kalau Mas Adam mau duduk misal. Selamat datang Mas Adam, Mas Romi. Saya lanjutkan di sini kemudian mekanisme politik dalam hal tertentu memang menghancurkan banyak hal. Manusia semakin hari semakin dikebiri peran-peran sosialnya dengan aturan, undang-undang dan sebagainya. Misalnya seorang aktivis yang memperjuangkan satu lingkungan bisa jadi akan dikenakan sanksi hukum atas delik pencemaran nama baik atau pelanggaran undang-undang ITE. Sayangnya apa yang dilakukan oleh satu pemerintah yang telah dianggap legitimate oleh sebagian besar masyarakat dianggap benar tanpa dikritisi terlebih dahulu. Tata negara kita menurut para ahli yang baru-baru ini, misalnya Profesor Rias Rasid dan juga Dr. Ikrar Nusa Bakti, selama 10 tahun pemerintahan Jokowi secara sengaja dirusak hal itu dengan sangat parah dan butuh waktu yang sangat lama untuk memperbaikinya. Zaman baru, tokoh baru, setengah bulan Agustus terakhir tahun ini kita dikagetkan lagi oleh satu gerakan nasional anak-anak muda yang muak oleh tingkah pola pejabat kita yang sudah sampai tingkat kebangetan. Ferry Irwandi, Salsa Erwina, dua tokoh muda yang ketiban pulung itu semoga terus menjadi obor baru yang menyalakan tauhid sosial di negeri ini. Korban-korban tumbang, sebagian yang lain dihilangkan, namun jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah berbenah segala yang ora genah. Ada juga yang tubuh dan pikirannya lelah, hampir kehilangan harapan. Kecewaan itu butuh alamat yang jelas. Dan kita harus memetakannya dengan pengetahuan dan kehati-hatian. Mari kita akhiri dengan nyanyian lagi ya. Syukur. Dari yakinku teguh hati ikhlasku Semoga nanti akan dilanjutkan dengan diskusi yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Budin atas orasi panjangnya. Banyak poin yang kalau harus membuat poin, maka selanjutnya langsung saja. Ayo Bapak
Monggo Mas Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Jadi menarik nih, dari baju saja sudah beda, Pak. Ternyata saat dari rumah mikir aku koplok tau ora. Ternyata malah sampai sini koplokan Cak Nun, subhanallah. Saya malah saya iya. Makanya lesbian sing ora NU ya mungkin ada. Santai mawon. Jadi begini, sahabat-sahabat, saya sebenarnya di WA Mas Agung mikir biasanya itu kalau acara-acara seperti ini itu saya justru di balik layar. Saya tahu. Iya. Kami ada tim, ada juru bicaranya, ada perumusnya dan seterusnya. Karena kami adalah lembaga di Les Bumi, sehingga saya seringkali justru yang nyiapke kopi, nyiapke jajanan kalau ada kegiatan. Tapi saya tidak tahu kemudian saya harus hadir di sini. Makanya sebenarnya seminggu tidak bisa turu, Mas, mikir apa yang saya sampaikan ini. Dan ketika pamflet jadi saya sampaikan ke teman-teman, jawabannya apa? Berat bolo. Ternyata memang berat sekali. Saya akhirnya berpikir di balik semua ini mesti ada orang-orang besar. Ternyata ada Mas Wawan, ada Mas Inten tadi, Mukodimah jenengan tadi, Mas Kafi. Sehingga saya tidak mungkin ada tulisan yang sangat berat. Di baliknya tidak ada orang besar, tidak mungkin. Saya yakin itu, sehingga terjawab sudah dengan Mukodimah jenengan. Dua hal yang ingin saya sampaikan, sahabat-sahabat, ternyata hampir sama. Ketika ada judul, teman-teman menyebut dua nama, satu Amin Rais, kedua Cak Nun. Aku ngomong apa bolo? Wis anggere ngomong kaya Cak Nun. Ono Amin Rais, ternyata hampir sama. Nah, maka kalau hari ini melihat fenomena yang ada, saya juga akan melihat apa yang teman-teman titipkan ke saya untuk malam hari ini. Tetapi saya tadi akan tercerahkan, Mas, ketika saya belum kesini ketemu Mas Toto Jagong sebentar, tetapi membuka keran berpikir saya bahwa ternyata hari ini agama tidak bisa menyelesaikan, bahwa hari ini politisi tidak bisa menyelesaikan, bahwa hari ini pemerintah tidak bisa menyelesaikan. Ternyata diskusi terakhir sebelum saya kesini bahwa kita harus kembali ke alam, bahwa yang menetralisir kita semua itu nanti kembali ke alam. Makanya kita tidak heran ketika teman-teman mengadakan kegiatan di tepi pantai, di hutan. Mas Didik, saya tanya nanti Mas, ternyata di apa Mas? Mau Mas Didik? Di Jong itu tempat. Karena apa? Ternyata kita memang harus kembali ke alam. Dan Les Bumi hari ini menginstruksikan bahwa kita harus kembali ke alam dengan cara menanam. Jadi instruksinya hanya itu, menanam, kembali ke alam menanam. Apa yang bisa kita lakukan? Tanamlah. Karena apa? Pertemuan kami di Pekalongan itu kemarin, Pekalongan sempat longsor, Mas. Yang hebat itu Pekalongan itu berawal dari hutan yang awalnya hutan, kemudian diganti dengan tanaman sayur-sayuran, yang akhirnya apa? Menyebabkan air yang turun dari langit tidak bisa terbendung, akhirnya langsung menjadi longsor. Akhirnya yaitu kembali ke alam. Nah, ini menarik bahwa kejadian-kejadian yang seperti ini saya sudah sampaikan ke Mas Didik bahwa ini adalah tahun terulang kembali. Yang kalau tadi saya katakan ini gagal, tetapi Mas Didik mengatakan ini bukan gagal, tapi ini adalah sebagai awal pijakan kita. Nah, maka sahabat-sahabat, kalau Mas Budin tadi panjang lebar, saya hanya pengen sebentar saja biar nanti banyak diskusinya. Yang pertama bahwa karena Les Bumi itu adalah lembaga yang kemudian tidak bisa
independen karena di NU itu ada les bumi, ada lembaga-lembaga dan ada yang istilahnya independen mas, Ansor, Fatayat, Muslimat, IPNU, PPNU karena dia Banom, jadi punya program sendiri, punya gerakan sendiri. Tapi kalau les bumi harus mengikuti instruksi karena dia adalah lembaga, sehingga mengikuti apa dari kata yang di atas, kira-kira begitu. Karena konteksnya saya adalah les bumi, maka bahwa di NU itu adalah punya kedaulatan bukan di tangan umat atau anggota, tapi di tangan ulama. Ulama adalah ahli ilmu yang memandang rakyat dengan cinta. Ini kata Gusmus. Jadi sehingga apa? Di sananya ulama, kita menganut itu. Nah kan gitu. Ini ngomong sana dulu. Nah sehingga yang kedua, bahwa di dalam aswaja, nilai-nilai aswaja NU ini ada 4. Tawasud, moderat atau pertengahan, tawazun, keseimbangan, kemudian ada itidal, berpihak pada kebenaran atau adil, dan yang terakhir adalah tasamuh, toleran, menghargai perbedaan. Nah ini perbedaan ini sebenarnya yang saat ini memang sangat jauh antara penguasa dengan rakyat. Uang begitu banyak di televisi, ya kemarin ditemukan itu bertriliun miliaran, kemudian rakyat hari ini kesusahan bagaimana mencari kerja, dan sehingga sebelum saya kesini tadi saya mendengarkan ceramah Mbah Agus Sunyoto bahwa memang benar hari ini kita rakyat itu memang dalam kondisi yang itu sebelum beliau meninggal itu sudah memprediksikan bahwa tadi yang disampaikan 10 tahun Jokowi seperti apa, kemudian hari ini Prabowo, kemudian masyarakat menyaksikan dengan mata telanjangnya di televisi bagaimana uang ternyata triliunan, korupsi dengan sistematis dan lain sebagainya. Ini bahwa sudah diprediksi jauh-jauh hari. Ternyata ini memang ada skenario besar. Pasca kebakaran di gedung DPR, ternyata ini tidak datang tiba-tiba, begitu loh. Bahwa ini adalah skenario besar di mana ini seluruh Indonesia tergantung pada sukses atau tidaknya. Makanya saya sangat salut dengan teman-teman kemudian melakukan aksi dengan mengambil arang, kemudian membuat lukisan dari arang, dan mohon maaf belum bisa Mas Didik dan teman-teman karena saat itu kurang sehat sehingga belum bisa ikut ke alun-alun untuk berpartisipasi. Bahwa ya Didit kadang-kadang itu rak tahu jago yang meleset. Jadi memang itu menjadi menurut saya memang hal yang berbeda, dan seniman hadir. Makanya tadi Mas Toto bahwa hari ini seniman bisa melakukan perubahan dengan apa? Ya dengan yang dimiliki, seni rupa, puisi, yang bernyanyi, yang solawatan kan begitu. Karena ini menjadi catatan penting kita. Ternyata seniman itu nanti bisa punya peran penting di masyarakat. Karena tadi agama ora iso Mas, kan begitu. Pekerjaan di Jepara hari ini memang ketok ono pabrik, tapi bagi kami itu penjajahan, kan begitu. Karena sempat kami diskusikan dengan teman-teman, ya pabrik tidak menyelesaikan masalah, justru malah banyak masalah. Ya, bagaimana Mas Didik gembor, gembor lagi dan seterusnya. Karena itu tadi. Dan yang terakhir bahwa hari ini akhirnya uang yang berkuasa, kan begitu kira-kira. Sehingga masyarakat hanya diiming-imingi nek pas 5 tahun sekali amplop isinya tidak seberapa,
tetapi dampaknya menjadi sangat luar biasa. Nah, sehingga sahabat-sahabat, bahwa hari ini adalah orang-orang yang berkompeten dan memiliki jiwa kepemimpinan kenegaraan itu langka sekali. Sing dipikir adalah awake dhewe. Itu yang terjadi begitu. Karena sekarang ada salah satu DPR cerita ke saya, Pak. Jajan no warung wae sing enak wis wani, Pak. Nek ke syuting, ke foto, kemarin yang apa itu ya? Perangkat desa bawa mobil, kemudian ada yang pengen merampok uang negara dan seterusnya. Akhirnya apa? Terbuka semua. Nah, maka saya sangat berharap bahwa ada diskusi iya, berdebat iya, mencari titik temu. Kita tidak ada yang istilahnya orang sing salah sing bener, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Makanya tadi catatan bahwa kita harus kembali ke alam itu ternyata sangat penting sekali. Makanya kemarin di hari santri ini nanti insya Allah juga NU akan menanam mangrove, kemudian menanam di lingkungan masing-masing ya, sehingga apa itu tadi bahwa ternyata memang nek ketahanan pangan, ngomong ketahanan pangan hari ini sebenarnya kalau kemudian kita tadi mau menanam di lingkungan masing-masing, jangan dulu pernah cerita nanam pisang saja itu kalau kemudian berapa mas sekitar 3,5 tahun lah kira-kira itu kan bisa menghidupi keluarga kira-kira begitu. Sehingga memang itu tadi. Nah, saya dengan teman-teman Les Bumi itu memang punya program yang suluk nantingan itu mas. Memang berharap diskusi seperti ini itu tetap harus ada. Walaupun hasilnya seperti apa itu tetap harus ada. Nah makanya saya senang sekali dan sebenarnya saya pengen hari ini juga mendatangkan teman-teman kayak Mas Burhan, Mas Dalhar, tapi karena ada kesibukan jadi mohon maaf. Sehingga itu tadi yang saya sampaikan mungkin banyak hal, tetapi nanti kita diskusikan saja kira-kira apa sih untuk Jepara. Tetapi menurut saya Jepara harus tetap damai, harus tetap walaupun Persijap kalah tetap damai lah. Sebenarnya mau semangat mas, 1-0 rumah saku menang malah tuh kini kalah. Aduh Gusti mas, iki malah apa yang ngomong malah 2-0. Tapi tetap damai walaupun apa gitu, karena chaos, pertengkaran, ada pembakaran itu ada yang menginginkan, dan yang menginginkan itu nek terjadi ya memang senang. Karena kalau kita ngomong bahwa pati contohnya itu ya memang ada yang menyulut sehingga merembet kemana-mana. Kita tidak usah terpancing oleh kondisi-kondisi itu, tetapi kita harus bergerak. Ya tadi Mas Otok ternyata nanti Mas kesenian akan bisa membantu. Luar biasa loh Mas. Kalau kan begitu. Kira-kira begitu dari saya. Poinnya adalah kita kembali ke alam. Bukan berarti loh ketambang emas apa boten, ya itu malah mumet meneh mas, nggak usah rusak mana. Artinya kembali ke alam ya tadi menanam, bisa menanam. Saya pengen belajar nanti menanam cabai, menanam dan seterusnya. Karena itu nanti apa mau mas Toto ngomongnya energinya akan apa mas ya seimbang. Ya, kalau alamnya damai itu nanti seimbang. Kira-kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Matur nuwun Mas teman. Banyak hal yang kita tangkap di forum ini yang disampaikan Mas Budin dan Mas Hatta Ketua SPB. Kalau Mas Budin ini secara apa ya, secara otomatis menjadi ketua Mimbar Utara yang diluncurkan berapa kemarin? 7 ya? Ya. 7. Ya, beberapa hal tadi kayaknya kita perlu menarik penanganannya tentang audiovisual sendiri.
Tauhid itu sebenarnya kan mengakui keesaan Tuhan. Hanya Tuhan Allah yang patut disembah. Kemudian karena tauhid sosial, bagaimana pengakuan atau pernyataan itu diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau tadi dari Mas Akman agama tidak bisa menyelesaikan, ya saya tidak yakin. Apalagi agama itu justru salah satu hal pertama yang gampang terpolitisir. Bahkan tauhid itu sendiri sudah terpolitisasi. Kalau ngomong tauhid sosial berarti lebih ke hubungan anasnya. Kalau itu tidak diterapkan dengan baik, saya yakin kita yang di sini tidak mau ya menjadi komunitas penjilat Tuhan. Jangan sampai menjadi komunitas penjilat Tuhan seperti yang dilakukan oleh mereka. Tuhan tidak bisa dibohongi hanya dengan peci, baju koko dan sarung, atau bahkan orasi-orasi keagamaan, orasi-orasi tentang keislaman di atas panggung. Dan ternyata kepentingannya adalah kepentingan politik. Di musim pemilu, semua elit politik berkampanye menggunakan dalil-dalil keagamaan. Nah, secara ekstrim, Tuhan saja dikambing hitamkan. Bencana alam Tuhan sudah murka, banjir Tuhan murka. Tuhan tidak pernah murka. Nah, kali ini kalau ngomong tentang tauhid, kemudian Mas Kampan mengajak untuk kembali ke alam. Wah, saya sepakat itu. Cuma pertanyaan saya kembali ke rumah. Saya pernah meninggalkan rumah itu, Mas. Kalau kembali ke alam, kita secara rasa sudah meninggalkan alam itu. Sementara kita berada di sini, saya tidak pernah kembali ke alam. Karena dari lahir sampai hari ini, saya masih bersatu dengan alam itu sendiri. Maka ngomong tentang tauhid, hal-hal semacam ini juga yuk kita tauhidkan. Saya pikir kita ini berada di sini, berada di semesta itu Tuhan. Kita meyakini bahwa saya memiliki tauhid yang kuat dalam keesaan Tuhan itu ya karena adanya alam sekitar, kita bisa berseduluran seperti ini, itu senandung Tuhan menurut saya. Cuma yang menjadi persoalan bagaimana sih agar sesuatu yang kita yakini itu tidak terpolitisasi. Saya menolak ketika untuk kepentingan tertentu dan bahkan mohon maaf ulama NUI yang setiap kali selalu menyampaikan hal-hal keimanan, hal-hal kebaikan, belum tentu kok tauhid itu nyampe ke sana. Sehingga maka di beberapa pernyataan saya selalu menyebut para penjilat Tuhan. Saya tidak sepakat itu. Saya khawatir tadi Tuhan dikambing hitamkan, setan menjadi dikambing hitamkan. Nanti lama-lama Tuhan yang masuk neraka, setan yang masuk surga. Saya khawatir itu karena justru orang-orang terdepan yang harusnya meluruskan, mengerulkan tentang ketuhanan itu justru menyimpang dari esensi yang sesungguhnya. Kita ini orang-orang, kita lihat saja lah, pemuka-pemuka itu justru menjadi jurkam. Ayat-ayat Tuhan menjadi komoditas dan transaksional. Calon bupati, sowan kiai besar, ditungake, kemudian diposting, diklaim. Nah, hal-hal ini yang mestinya kita harus berani minimal ngeloke itu. Yang belum terpolitisasi, yang atau sulit terpolitisasi hari ini adalah kebudayaan saya. Maka sangat tidak salah ketika kita menggunakan perspektif kebudayaan dalam melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh teman-teman kemarin
tabur bunga dan tersigi areng di DPRD misalnya. Iya, terjadinya kalau agama bisa menyelesaikan persoalan negara ini tidak ada orang korupsi. Wong DPR dan pejabat itu kan lebih pemberani daripada Nabi Muhammad. Wong Nabi Muhammad itu tahu sapa Gusti Allah itu langsung sendiko, tapi DPR dan pejabat gosip kan begitu. Nah, hal ini tauhid sosial dalam forum tauhid sosial ini yang perlu digagas, dan kita yang hadir di sini menjadi pionir untuk melakukan itu, karena saya masih meyakini bahwa mengungkap kebenaran itu bukan dosa, mengungkap kebenaran itu bukan kejahatan, tapi hutang kebenaran yang belum tersampaikan itu justru merupakan salah satu bentuk kejahatan manusia, dan itu abadi. Itu kira-kira yang harus kita yakini, harus kita kuatkan secara internal kelompok-kelompok ini, sehingga kita benar-benar memiliki tauhid yang kuat, kemudian tidak gampang tergoyahkan, tidak gampang terpolitisasi, bahkan masuk pada ruang-ruang transaksi. Ngomong tauhid lepas dari pragmatisme, lepas dari politisme. Itu kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Didit. Jadi Mas Didit mengajak kita semua menjadi pionir bagi perubahan ketidakadilan yang sudah semena-mena. Monggo berikutnya. Nah, langsung baik. Todong ae, kudu. Ora tanggung jawab ora gelem ngomong. Selamat malam. Di matur suwun, malam hari ini sudah terasa untuk mengeksekusi Sambatan Rasul 5 yang dulunya memang bisa Pak ini isono ini. Jadi alhamdulillah malam hari ini berjawab. Kalau dulu para punya ngopi Sofia, punya apa kayak kalian, ternyata ini kesadaran maksudnya Sambatan Rasul tak kena aku senang. Dan mudah-mudahan malam hari ini adalah akan menjadi terus setiap bulan kita bisa diskusi di sini, dan harapan saya audiennya tetap bertambah, dan terlebih itu para generasi muda bulan depan iya kan digandeng terus toh Pak. Jadi kalau dulu ada Sambatan Rasul dan lagu Sami itu bergandengan terus, lagu Sami kebetulan sudah sampai edisi ke-21 dan akhirnya tumbang juga. Dan malam hari ini aku sekali lagi matur nuwun Pak Agung dan teman-teman semua, hari ini Sambatan Rasul bisa dieksekusi, dan temanya nyatut kegirisi tauhid sosial gitu. Kan ngono Pak. Jadi tauhid sosial ini kan dualitas yang berbeda tapi dijadikan satu yang akhirnya merujuk kepada sebuah kebaikan. Kan gitu kan. Karena tidak ada sosial kalau tidak ada tauhid, dan tidak bertauhid jika tidak bersosial. Nah, menurut saya seperti itu yang dihubungkan dengan kondisi negara saat ini. Mungkin di Indonesia Tuhan telah mati. Gitu. Saya seperti itu. Harus setuju dengan statementnya Pak Didit tadi, karena selama ini kita selalu mengambil hitamkan Tuhan. Salah sidik Tuhan, bahkan kalah lomba pingpong dengan RTW penyiaran itu disalah gitu. Kalah penyiaran disalah gitu. Nah, makanya kalau tadi kan teman mengatakan agama tidak bisa menjawab, saya juga sepakat. Tapi ketika kembali ke alam, ini kembali ke alam yang seperti apa kan? Karena selama ini pun kita kan hidup di alam. Tapi kembali ke alam ini seolah-olah awake dhewe iki wis lunga terus kemudian kembali ke maring alam yang
yang mungkin akhirnya itu membagongkan gitu, kok kembali ke alam kok hanya nanam hanya ini kan. Nah kawit biyen itu aslinya wong Indonesia itu nanam gitu. Mungkin nak kembali ke tambang aku ya gitu. Aku tak ngelu loh Pak. Katanya kok ino kono. Karena bolak balik semua ini masyarakat itu dipolitisasi. Akhirnya aku saya ingat satu kutipan dalam satu ayat Al-Quran ya di surat Al-A'raf ayat 179 itu mengatakan bahwasanya manusia itu seperti binatang ternak, termasuk dari himbauan para pejabat, para yang sewu dalam pada ulama, kalian Kristen pendeta, dan para pemuka agama itu yang memang membuat kita atau masyarakat pada umumnya itu seperti binatang ternak, komoditas tanpa kita tahu maksudnya. Misalkan NU sedang menyerukan ayo kembali ke alam kita menanam, ini lucu gitu karena saya anggap ini lekah saiki diomongin ngene ini tujuannya apa? Terus terang saya ini nyetok nyetok membingungkan kan gitu. Terus yang ditanam lombok apa-apa kemudian nanti dikatakan kalau alam ini tenang, yuk kami domben alam itu tenang kita pasti tenang. Nah alam ini kan kaitannya dengan dunia, sedangkan dunia dan alam sebenarnya itu kan terpisah. Nah kita hidup di dunia yang mana? Mosok ketika polisi ujuk-ujuk bareng-bareng nanam, ini kan sebetulnya bukan dunianya, kan gitu kan? Dan ini dipaksa ujuk-ujuk para kaum elit ikut nanam ini culun gitu. Ini kok slot suwe negara ini kok slot koclok kan gitu. Rak pejabatnya, rak ulamae, rak pemuka agama ini kan koclok kabeh. Akhirnya apa? Masyarakat hanya seperti binatang ternak yang digiring tanpa tahu maksud dan tujuan. Nah, mungkin forum-forum seperti ini kalau diikuti oleh generasi-generasi yang sekarang harus biasanya tua-tua kayak Pak Didi, Mas Budin ini dengan 12 tahun ini kan dunia kan, ayolah jangan kita bohongi generasi lagi kan. Karena kalau Mas Budin tadi mengatakan pesimis adalah salah satu tindakan ekstrim dari optimisme, aku salah satu orang yang pesimis terhadap para pemangku kebijakan negara maupun agama. Karena kalau Mas Ngateman tadi sempat menyentil satu bahwa ulama yang sayang terhadap masyarakatnya, ini ulama sing kepiye? Sayang yang seperti apa? Sayangnya kan tidak sayang itu tadi terus membodohi ujuk-ujuk masyarakat kemana? Masa seorang jaro bahasanya dunia orang ini nak boleh katakan dia itu entrepreneur atau apa so nanam ini kita pembodohan kan? Ayolah kita isi kan gitu. Ini cara bahasanya orang pas, cara akuan gitu. Nah, saya lebih setuju kembali ke tauhid. Kalau tauhid sosial maka di Indonesia jelas kita kembali ke Pancasila. Karena kembali ke tauhid. Kemarin kan orang lo inginannya kan tidak bertauhid. Kan gitu. Sampai sekarang loh Pak. Buktinya kalau orang itu memang benar-benar tauhid, saya yakin di Indonesia nggak ada korupsi. Nah, berarti makanya Tuhan telah mati ya gitu kan. Tuhan telah mati di Indonesia. Diganti duit, diganti nandur, mau kan gitu. Nah, kita kembali ke ketauhidan itu ke Pancasila. Ini mungkin perlu kita kemandangkan lagi terhadap generasi, kan gitu. Saya tak cukup bantai di siang mulai suka mulai jancok. Nah, makanya itu kalau Pancasila tidak ada yang telah pernah dirumuskan oleh pendahulu-pendahulu negara kita, ayo ini dikembangkan. Kenapa di situ ada ketuhanan yang Maha Esa, itu kan berarti tauhid. Anda orang yang memang memiliki tauhid, maka apa? Mereka akan berkemanusiaan yang adil dan beradab. Kenyataannya di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk adil dan beradab dan berkemanusiaan itu kita pertanyakan terhadap diri kita masing-masing.
kan gitu. Misalkan apa, kita selalu dikomunalkan atau di komunitas, di pondok-pondok, sing iki grupe iki, sing iki grupe iki, sing iki grupe iki. Itu menandakan bahwa kita tidak bertauhid gitu. Karena tauhid adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab. Lebih-lebih sering itu kemarin sing ning gone Jawa Barat perusakan sebuah gereja ini kan bocoran gitu. Masa di hari seperti ini masih ada? Karena apa? Kita sudah melupakan Pancasila yang sebagai dasar negara tercinta kita ini. Karena apa? Lebih dibalut dengan agama-agama yang dogmatis, yang katakan dengan doktrin-doktrin pragmatis, nganut ulama, yang kebetulan ulama ini ya seperti itu kan. Aku ngomong satu persatunya. Yang kemudian jika sudah berkemanusiaan yang adil dan beradab, maka pasti akan terwujud persatuan. Di Indonesia nggak ada, ini kita sedang di di binatang ternak kan. Yang jelas kan seperti itu. Di binatang ternak kan sebenarnya, dan itu sudah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, jika kita sudah bersatu, maka apa? Terjadilah sebuah permusyawaratan. Kenyataannya musyawarah itu hanya orang-orang yang mempunyai jabatan musyawarah untuk kepentingan perutnya. Sedangkan masyarakat, kalau kita nggak kembali ke tauhid, bahwa benar-benar menuhankan Tuhan yang benar-benar Tuhan, bukan uang, bukan agama, bukan ideologi, dan bukan apapun yang ada di alam ini, maka kita akan benar-benar terlepas dari bentukan binatang ternak yang diciptakan oleh para elit agama, elit politik, elit kapitalis, elit militer, dan elit kepolisian. Maka kita mempunyai keberanian. Maka yang terakhir terjadilah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kita kembali ke ideologi ini, mungkin saya masih menjadi pesimis. Itu salah satunya lah. Kalau tadi disinggung Pak Agung, sekarang saya lebih menyempit ke ke wilayah Pak Agung ke nariahan gitu, sholawat subuh hamsian gitu. Nah, belum aku teka-teka diarani Pak Didin mu'alaf gitu gitu. Asli. Bendina mu'alaf. Ada bendina mu'alaf. Bendina murtad. Nah, kalau saya bahasanya bukan ke agamanya, bukan ke sholawatnya ya, tapi lebih ke ketauhidannya. Dalam artian apa? Karena tauhid tidak bisa dijawab oleh agama, tidak bisa ini. Tauhid mempunyai tempat tersendiri dan itu memiliki hubungan antara manusia dan Tuhannya sendiri. Jadi ketika Pak Agung nyebut tentang nariyah itu untuk gunaku orang mu'alaf ini keluar ayus, kalau bahasanya ya sampai lebih diri sapaan, ayo melu ayo kan gitu. Bahasanya bukan kita mendoktrin untuk beragama, tapi apa? Kembali ke tauhid. Bahasanya kan gitu. Itu hanya slogan kan gitu. Karena apa? Nah, tadi aku mau sempat ngobrol karo Pak gitu. Tapi ya cara acara seperti ini, tapi nyuwun sewu yang datang itu bukan kalangan kita sendiri ya. Mungkin bulan depan kita mau ngadakan bareng-bareng ngadakan Sambatan Rasa, tapi nekake lu romansa bisa ini kan enak loh. Dariku kita kumpul, kita ajak ngobrol seperti ini. Mungkin seperti itu dulu. Maaf Kang teman Mas Budi, Mbak Didit dan semuanya kalau banyak salah kata dan atau kasar, maklum. Itu dulu. Selamat malam. Oke, makasih Mas Kawan. Anggo tepuk tangan gini lah. Makasih. Wah, agar kita semua tidak menjadi seperti binatang ternak, maka semua berdaulat untuk bersuara, semua berdaulat untuk menyampaikan unek-uneknya di sini. Jadi memang dalam forum seperti ini kan semua boleh masuk, Mas. Arab iblis, Arab setan, Arab jin, Arab iblis, monggo dipersilakan gitu. Monggo, berikutnya langsung saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Larang kok. Negara wis mek 57% kok wis larang. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya di sini tuh awalnya ya dari dulu ya dikirim sama Mbak Didit ya. Saya termasuk umatnya Mbak Didit. Saya ingin sedikit bercerita, mungkin nanti dapat terkorelasi lah, dapat terhubung. 2 tahun yang lalu itu saya mutasi. Saya pengajar, saya belum pantas dipanggil guru ya. Kayaknya minimal kayak apa? Kaum marginal itu. Satu-satunya ASN di sini kayaknya. Pak ada lagi ya? Saya merah ya. Intel. Ya. Saya pengajar, saya pernah dimutasi 2 tahun yang lalu. Kemudian saya mendapatkan sebuah narasi seperti ini. Siswa saya ada yang terlambat. Kemudian saya tanya, jam 7:30 baru masuk. Luna, kenapa kok terlambat? Kearifan Pak. Lah gini Pak kearifan. Lah bapakku ini di bengi teko sik wengi. Mabuk kok Pak. Wah aku udah ora iso buku. Oh subuh. Oh ngono. Ngewangi bapaknya mabuk. Jadi saya tidak punya tujuan atau niat satir atau sarkas terhadap teman-teman yang mengkonsumsi ya. Mau saya juga sedikit banyak ya, sedikit tapi banyak. Yang tidak bisa dipungkiri adalah yang jualan itu ya termasuk tetangga saya. Ya, hanya berjarak 2 rumah dari saya. Si siswa dan orang tuanya itu domisilinya ya satu RW dengan saya. Maka jika saya memberikan arahan sama juga bohong. Karena saya tidak punya hak untuk itu. Kemudian jika ditarik kemudian bahwa riset yang menunjukkan bahwa masyarakat negara ini adalah masyarakat paling beragama, merasa paling beragama, itu tentunya sangat bertolak belakang. Tadi teman-teman mengatakan bahwa agama tidak dapat menyelesaikan. Bagi saya itu masih bisa dipertentangkan ya atau diperdebatkan bahwa kalau agama adalah alat, betul, maka manusia adalah pelakunya, subjeknya. Bagaimana kita dapat menyalahkan alat kalau manusianya tidak benar? Artinya jika dianalogikan bahwa jika yang alat yang kita punya palu, maka semua akan terlihat seperti palu. Kemudian jika dihubungkan lagi bahwa ya saya menukil sedikit ayat, teman-teman tadi kelihatannya seperti kiai, tak menukil wahai Tuhanku, tidak ada yang kau ciptakan sia-sia. Berarti kalau masih menyalahkan agama, tentunya secara otomatis menyalahkan Tuhan. Begitu juga bahwa kejadian di dunia ini pun atas persetujuan Tuhan. Nah, kemudian saya juga tertarik untuk tema ini, tema atau judul ya, saya juga untuk menempatkannya itu bahwa tauhid sosial itu ada pada substansi konsep atau pada tujuan. Kalau diambil secara etimologis, kata tauhid itu kata kerja, berarti melakukan sesuatu hal.
Maka contoh kecil permasalahan yang ada di dalam lingkup kehidupan saya itu kita perlu menarik benang merahnya bersama. Apa sih bahwa permasalahan dasar kita yang dapat kita tarik, kemudian kita mempunyai metodologi yang sama untuk menyelesaikannya dalam dunia kita masing-masing. Tentunya. Mungkin acara-acara seperti ini akan menjadi sebuah stimulan, charger bagi diri kita untuk ngecas pemikiran, ngecas semangat, dan semacam itu. Kalau puncaknya pada kesalahan sosial, itu kan secara empirik. Nilai ukurnya apa? Indikasinya apa? Kan tidak ada semacam apa ya, indikator penilaiannya. Ini kan abstrak bagi saya. Maka kita perlu mempertegas bahwa tauhid sosial ini secara metodologi, secara konsep seperti apa benang merahnya. Lalu kita breakdown ya, untuk kita dapat lakukan dalam dunia kehidupan kita sehari-hari secara praksis. Bagi saya kalau bilang metodologi agama ya, kita itu sudah bertauhid aslinya. Menurut ayat lagi, ketika percakapan dengan ruh orang sudah bertauhid. Kowe ngerti sapa aku to? Dengan Gusti Allah. Itu kan esensi tauhid yang sebenarnya.